baik. Kita lanjutkan ya. Sebenarnya karena kemarin ada libur 1 kali pertemuan, jadi kita sedikit terlambat. Seharusnya minggu ini kita udah masuk ke frekuensi respon. Ya, jadi saya lanjutkan sedikit untuk yang time domain ya. Baik, ya. Kalau Anda semua sudah membaca komplit materialnya, PPT lengkapnya ya, yang menjadi entah itu buku ataupun PPT ya. Kalau yang saya provide di emas itu adalah yang ada di PPT-nya. PPT-nya juga lengkap. Ada berapa itu? 73 lebih slide ya. Nah, beberapa sudah kita diskusikan, yakni antara lain tentang konsep sinyal dan sistem dalam LTE, sistem LTE, kemudian lebih dalam lagi kita juga sudah membahas bagaimana mengoperasikan antara input sinyal dengan sistem sehingga bisa mendapatkan output-nya. Di dalam time domain yang sudah kita pelajari adalah apa? Operasinya adalah berupa konvolusi, ya, konvolusi baik itu sinyal dalam sinyal diskrit maupun sinyal kontinu. Oke. Kemudian setelah kita berhasil memahami perhitungan, ya, metode perhitungan konvolusi, kita masuk ke materi yang pembahasan lebih lanjut lagi terkait dengan ya lebih dalam lagi dalam time domain ya. Makanya di sini judulnya saya banyak ini ya, judulnya adalah apa ini? Impulse respon. Impulse respon, ada unit step respon, ada block diagram representations, kemudian juga nanti adalah persamaan diferensial. Oke. Kita membahas yang pertama, yang disebut dengan impulse respon. Dari katanya, ya, dari katanya ada impulse apa? Impulse ya, sinyal impuls ya. Impuls. Bagaimana bentuknya sinyal impuls? Kalau dalam kontinu bentuknya seperti ini ya, do T ya. Kalau dalam diskrit do N ya. Oke. Respon. Nah, respon ini merupakan umpan balik ya. Apa hubungannya sinyal impuls dengan respon begitu ya? Oke, sebenarnya respon itu berasal dari kata apa? Dari kata, jadi kalau misalkan kita mempunyai sebuah sistem, ini ada input ya, ini ada sistem, di sini ada outputnya kan. Nah, impuls respon itu apa? Impuls respon itu sebenarnya mewakili sistem itu sendiri. H itu sebagai impuls respon. Impuls respon. Loh, kenapa disebut dengan impuls respon? Ya, kita disebut dengan impuls respon karena si sistem ini memberikan respon ketika inputnya adalah impuls. Iya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Impuls respon ya sebenarnya dari kata sistem umpan balik atau respon dari sistem karena inputannya itu impuls. Gitu. Makanya disebut dengan impuls respon. Kemudian unit step respon apa? Unit step respon ya sama saja. Saya ganti warnanya ya. Ganti warna jadi biru lah ya, unit step respon ini ya. Sebenarnya yang diwakili dari ya sebenarnya sistem juga sistemnya. Sistem H ini disebut sebagai unit step respon ketika inputnya adalah unit
Unit step. Iya, fungsi unit step gimana? Masih ingat nggak? UT ya, UT. Kalau yang diskritnya apa? UN begitu. Nah, respon dari input berupa unit step ini, respon sistemnya bagaimana? Disebut sebagai unit step respon. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Adapun nanti blok diagram sistem dan lain sebagainya nanti kita jalan sambil di PPT berikutnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, mudah-mudahan nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, oleh karena itu kita lihat impuls respon di sini. Ini H. Ini contoh dalam diskrit. Impuls respon ini sebenarnya adalah merupakan respon dari sistem. Respon dari sistem ini berupa sinyal-sinyal impuls, ya, karena impuls ya, sinyal-sinyal impuls yang apa ini batasnya dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga ya, karena kita tidak pernah tahu kan responnya itu bagaimana bentuknya. Oleh karena itu secara matematis, secara umum batasannya ya dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga, begitu. Nah, bentuk lainnya adalah seperti ini. Do-nya itu berubah menjadi HK gitu. Kalau Anda ingat sebenarnya ini adalah versi shiftingnya dari HN, ya kan? Iya. Kemudian untuk unit step respon, ya unit step respon ya ini. Ya, kita mencari hanya. Nah, seandainya hanya kan tadi kita kalau dari sejarahnya, bukan sejarahnya, kalau dari poin ini kita sudah ketahui bentuk HN-nya kan. Nah, kemudian HN-nya bagaimana kalau ini sistemnya kita kasih inputan berupa fungsi unit step. Nah, maka ya ini kita lihat XN-nya itu diganti dengan ini UN-nya itu kan sebagai XN-nya. XN-nya. Nah, diganti dengan UN. Dengan UN kemudian sesuai fungsinya adalah dikonvolusikan kan? Dikonvolusikan. Nah, ekspresi dari konvolusi ya seperti ini ya. Dirubah variabelnya jadi K perkalian ya. Kemudian ada penjumlahan juga kan? Di sana ada operasi penjumlahan. Nah, kemudian dari bentuk seperti ini kita analisis untuk N UN UN min K sama dengan 0 untuk K lebih besar dari N. Loh, kok bisa? Iya. Ingat bahwa UN itu, kalau UN kan dia nilainya 1 ketika N sama dengan 0 ya. Berarti dia akan bernilai 0 untuk daerah sini kan? Untuk daerah sini. Ya, ini ketika apa? Ketika negatif, ini yang di dalam sini negatif, ya enggak? Negatif. Negatif itu kapan terjadinya? Ketika K lebih besar dari N. Ya. Kalau K-nya lebih besar dari N, ya hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif sesuai dengan prinsip UN, maka nilainya jadi 0 begitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian untuk UN sama N min K sama dengan 1, ya ketika K-nya lebih kecil atau sama dengan 0 ya. Ini ketika K-nya lebih kecil berarti kan positif. Positif ini daerah positif. Kalau daerah positif nilainya berapa? 1. Makanya di sini 1. Begitu. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi? Batas-batasnya ini berubah. Ketika K-nya negatif, ya, ketika K-nya negatif, K-nya N, K-nya negatif atau K-nya kurang dari N, nah ini N-nya paling maksimal, toh di sini batasnya jadi paling maksimal, itu bernilai 1 kan UN min K-nya. UN min K-nya itu
jadi sama dengan 1 begitu. Makanya kita bisa tuliskan sebagai sigma minus tak hingga sampai dengan n untuk K-nya ya HK, di mana K-nya itu dari minus tak hingga sampai dengan n. Itu seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan unit step response. Kalau dalam waktu kontinu bentuknya ya diganti dari sigma penjumlahan menjadi integration. Integration juga batasnya juga dari minus sampai dengan t untuk tau d tau. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Apa nih? Gelutak-gelutak ini chatbox atau WA saya ini? Iya. Sejauh ini belum sih, Pak. Belum ya? Apakah sudah Ya. dipahami? Ya, mudah-mudahan belum karena sudah dipahami ya. Oke, tapi anyway nanti misalkan kalau belum tiba-tiba pertanyaan atau ini tambah ya nggak apa-apa. Pertanyaan muncul di kemudian waktu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan setelah kita membahas unit impulse respon dan unit step respon ya. Kita memodelkan LTI dalam bentuk blok diagram. Ya, jadi LTI sistem itu kita bisa melihatnya sebagai sebuah interkoneksi dari beberapa operasi begitu ya. Kita lihat di sini, kalau kita bisa tuliskan di sini yang biru ini sebagai sebuah sistemnya ya, sistemnya. Di sini adalah H-nya, misalkan ini X-nya, ini Y-nya, ini output-nya. XN adalah input-nya. Ya, kita lihat, kita bisa tuliskan dalam ekspresi matematisnya, kita lihat. Untuk poin pertama, atau garis pertama, WN. WN, di mana WN? WN di sini. WN itu adalah sama dengan, ini adalah simbol penjumlahan, ya, penjumlahan ya. Kemudian S ini ada simbol shifting. Shifting itu digeser waktunya, itu akan ekivalen dengan ini, kita lihat kalau di sini N, di sini jadi N-1. Shifting satu periode ke belakang, di delay gitu ya. Kalau di sini ada S lagi berarti ini jadi 2 kali delay, berarti makanya di sini ada 2. Oke. Kemudian ini BO, B1, B2 ini menandakan konstanta, pengali ya, pengali saja. Oleh karena itu kita lihat yang WN. WN itu sama dengan BO XN, BO dikali dengan XN. BO dikali dengan XN ya, ini BO. Ditambah dari sini ada 2 cabang, kita ambil yang B1 dikali dengan XN min 1 ini. Kemudian dari cabang yang paling bawah, di sini ada B2 dikali dengan XN min 2. B2 XN min 2. Oke? Paham ya? Kemudian ini XN ini menjadi inputan untuk tahap selanjutnya, yakni di poin ini berarti ada penambahan. Penambahan dari WN ditambah poin ini ya. Inputan dari sini ya. Inputan dari sini itu akan menghasilkan output YN. Oke, kita lihat. Faktor ini sinyal ini kita lihat merupakan gabungan dari 2 sinyal ini ya, yang tengah dan yang paling bawah. Kita lihat yang tengah ini minus A minus A1
dikali dengan yn-1. A1 dikalikan dengan yn-1. Ini tandanya negatif, ini konsekuensi dari negatif di sini. Kemudian ini ditambah juga, tapi ditambah dengan negatif A2 dikali dengan yn-2. Makanya di sini jadi negatif A2 dikali dengan yn-2. Oke, selesai. Ini outputnya, ini inputnya. Kalau kita mau tulis fungsi yn terhadap xn, maka ya tinggal disubstitusikan aja ini wn-nya. Berarti ada B0 xn, sepakat ya, ditambah B1 xn min 1, sepakat ya, B2 xn min 2, oke, sepakat, minus A1 yn min 1 minus A2 yn min 2. Oke, akhirnya kita sudah dapat hubungan antara input dan outputnya. Oke, selesai. Gampang ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, gampang ya? Baik. Kalau gampang ya kita lanjut. Oke. Permodelan LTI. Nah, selanjutnya tadi kita sudah memodelkan LTI dengan blok diagram. Saat ini kita akan memodelkan LTI dalam persamaan diferensial kontinu atau persamaan diferensial diskrit. Contoh, ini ada sebuah sistem. Inputnya yang mana? Inputnya yang mana? XT. XT, pintar. Tulis XT. Outputnya yang mana? YT. YT. Oke, pintar. Oke. Tentukan persamaan input outputnya. Iya. XT sama dengan Z dikali arus. Bukan? Iya. R kali YT. Sepakat nggak? Dari sini ya. Kalau arus ini misalkan voltase, YT adalah arus, ini adalah voltase, maka kita tambah kayak gini ya, dikali. Kemudian ditambah apa? XL kali L DYT per DT. Oke, pintar. Kayak gini ya. Ditambah dengan 1/C 1/C integral YT DT. DT, cakep. Sip, pintar. Yes. Ya sudah. Kita sudah menyelesaikan memodelkan sistem LTI menggunakan persamaan diferensial. Kebetulan ini adalah sistem waktu kontinu, maka di sini ada integral, ada turunan ya. Atau mau dibentuk dengan yang lain lah. Saya tidak suka dengan integral. Oke. Kalau tidak suka berarti semuanya harus diturunkan sekali lagi menjadi dxt per dt sama dengan dr dyt per dt plus l d kuadrat yt, ini turunan t kuadrat, betul ya, ditambah 1/c yt.
ya kan? Karena kalau diturunkan kan jadi, nah seperti ini juga boleh, ya, boleh, ya, boleh. Nah, mau seperti ini, bebas. Terus solusinya gimana? Cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya ya Anda tentu sudah mempelajari persamaan solusi untuk persamaan diferensial kan. Kalau persamaan diferensial itu ada mempunyai solusi dua jenis kan ya. Persamaan solusinya itu solusi homogen dan solusi parsial. Iya, nah caranya gimana? Ya silakan dibuka lagi matematik mata kuliah matematika tekniknya. Bagaimana mencari solusi homogen dan mencari solusi parsial. Tapi poin dari slide ini atau poin hal penting yang ingin saya sampaikan dalam mata kuliah sinyal sistem bahwa sebuah sistem bisa kita modelkan menggunakan persamaan diferensial. Itu poinnya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini ketemu kan? Sudah. Tadi kita sudah sampai dengan tahap ini. Ini untuk continue. Oh, enggak ya. Ini kemudian secara umum kita bisa formulasikan ya merupakan penjumlahan saja kan. Kalau ini berarti bagiannya di sini ada penjumlahan bisa diwakili dengan sigma. Sigma AK DK YT DTK. K sama dengan 0 sampai dengan N. Loh kok bisa? Ya bisa lah. Ini kan berarti, ini kalau yang ini berarti A1-nya itu seper C, ya misalkan. Kalau yang ini R berarti A2-nya sama dengan R, gitu kan. Ini L berarti A3-nya sama dengan A3 ya, salah. Berarti ini A0 ya, A0, ini A1, ini A2 ya. Ini menjadi A-nya sama dengan L, begitu. K-nya ini menunjukkan pangkat, begitu ya, turunan keberapa. Di sini enggak ada turunan, ini turunan pertama, ini turunan kedua ya. Ini bentuk umumnya lah, ini sebenarnya bentuk umum. Tidak usah bingung ya. Tidak usah bingung dengan ini. Kebetulan kemudian yang sisi sebelah kanan ya sama saja. Kebetulan M-nya itu sama dengan cuma 0 saja ya, cuma jadi 0 saja jadi ya. Oh, berapa ini? M-nya sama dengan 1, jadi turunan pertama gitu ya. Begitu. Untuk yang B0-nya itu sama dengan 0 karena nggak ada. Iya. Ini ya. Oke. Terus B2-nya juga sama dengan 0. Nggak ada sih. Turunan keduanya nggak ada. Ya oke. Jadi bentuk, lagi-lagi bentuk ini kita bisa tuliskan secara umum menjadi seperti ini. Ini adalah apa? Ini adalah persamaan diferensial. Oke, semoga menjawab. Oke. Oh, selesai. Oke. Loh, kok cepet Pak? Iya. Untuk materi time domain sudah selesai ya. Ada pertanyaan?